6 Februari disatukan dengan pelantikan kepala daerah hasil sidang penolakan Mahkamah Konstitusi. Presiden akan menentukan tanggal pelantikan dari yang diusulkan Mendagri antara tanggal 19 hingga 20 Februari 2025. Penyatuan pelantikan menurut Presiden Prabowo adalah untuk efisiensi, baik waktu, administrasi maupun anggaran. Lalu adakah dampak dari mundurnya pelantikan kepala daerah ini terhadap jalannya pemerintahan dan juga masyarakat di daerah? Kami akan berbincang dengan pengamat pemerintahan dari Universitas 17 Agustus Semarang dari Untak, Dr. Edi Pranoto. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mbak Nina. Jelas Mbak? Sudah jelas sekali. Baik Pak Edi, penundaan pelantikan dari jadwal awal KPU bulan Desember lalu kemudian mundur-mundur nih sampai 2 bulan, bahkan mungkin bisa dikatakan hampir 3 bulan begitu ya. Lalu adakah dampak yang terjadi khususnya untuk demokrasi dan juga stabilitas pemerintahan daerah Pak? Baik, terima kasih Mbak Nina. Jadi setiap kebijakan, setiap keputusan pasti ada dampak yang akan dirasakan. Termasuk adalah penundaan pelantikan kepala daerah yang seharusnya sesuai dengan schedule pemerintah itu tanggal 6 Februari. Apa dampaknya? Tentu yang pertama adalah tidak adanya kepastian pejabat yang akan menjalankan roda pemerintahan yang secara definitif, karena sekarang ini hampir semua daerah yang kemarin mengikuti proses pemilihan kepala daerah serentak itu diisi oleh para pejabat yang tentu ini memiliki kewenangan yang terbatas. Jadi kewenangan terbatas ini tentu tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya strategis di daerah. Karena pejabat itu hanya punya kewenangan mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya rutinitas saja. Itu satu. Yang kedua tentu ini menyangkut keabsahan proses pemilu. Tentu kita berharap pemilu yang kemarin sudah terlaksana, pilkada yang terlaksana kemarin itu memberikan nilai kepastian, kejelasan, kan gitu Mbak. Jadi kejelasan siapa yang akan jadi pemimpin, karena peserta pilkada kemarin itu tentu kan menawarkan sesuatu yang kemudian diuraikan menjadi dokumen visi misi. Dokumen visi misi ini kan janji yang harus segera dilaksanakan ketika kepala daerah ini. Nah, ketika dengan penundaan ini tentu akan mengurangi waktu pelaksanaan itu. Tentu masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam proses pilkada kemarin berharap betul visi misi yang sudah dijanjikan ketika mengikat para pemilih untuk memilih itu segera bisa dilaksanakan. Saya kira itu Mbak dampaknya. Jadi yang jelas itu kalau menurut saya. Belum adanya setidaknya ya kepastian siapa yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan karena memang masih diundur begitu ya. Bisa dikatakan juga kepastian politiknya pun juga tidak ada begitu. Di mana memang Mendagri belum memutuskan tanggal pasti pelantikan karena masih meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung dan juga rapat dengan Komisi 2 DPR terkait penundaan ini. Lalu bagaimana dengan situasi politik di daerah sendiri menurut pandangan Bapak sejauh ini? Ya, satu hal yang harus disepakati, ketidakpastian dalam kepastian menunggu ini menjadi persoalan. Jadi persoalan bagi kita yang di masyarakat, kemudian dalam proses pelayanan dan sebagainya. Karena apa? Karena dengan tidak adanya kepastian waktu yang tadi disampaikan Mbak Nina di awal, belum jelas kapan akan ada pelantikan, tentu ini menimbulkan dampak pada masyarakat tentang apa? Tentang keabsahan proses. Kan khawatir nih, ini kok kenapa ya ditunda-tunda gitu kan, padahal sudah jelas. Ya memang kemudian ini kan mensikapi apa yang menjadi peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempercepat proses penanganan sidang itu. Satu sisi Mahkamah Konstitusi berkehendak untuk kemudian proses sengketa pilkada ini bisa dipercepat, tapi di satu sisi masyarakat segera menunggu bagaimana ini kemudian tindak lanjut dari hasil pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU. Itu Mbak. Baik, nah kemudian juga polarisasi masyarakat sendiri selama masa pilkada yang sejatinya bisa segera teratasi ya jika kepala daerah sudah dilantik, namun dengan adanya penundaan pelantikan ini kan tentunya suasana kondusif juga mungkin belum bisa tercipta begitu ya di daerah khususnya yang terjadi sengketa. Lalu bagaimana Bapak melihat situasi ini khususnya di daerah yang mengalami sengketa itu? Ya, setiap pemilihan termasuk pilkada tentu dalam proses politik itu
di mana masyarakat tentu akan memberikan dukungan kepada para calon yang diusung dan diyakini akan memberikan nilai manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, tentu ini menjadi persoalan. Hanya memang yang harus disikapi segera memang, ya kalau menurut saya pribadi, tentu ya segera saja pemerintah memberikan kepastian jadwal. Karena dengan kepastian jadwal itu paling tidak